Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya akar 2. Itu sama dengan 1,414213. Jadi bilangan di belakang komanya itu tidak terhingga dan juga tidak berulang. Contoh lainnya akar 3, akar 8, bisa kalian sebutkan yang lainnya. Contohnya akar 5, akar 7, akar 12, akar 11. Sementara itu 1, 4, 25 bukan bentuk akar, karena jika diakarkan ada hasilnya dan bukan bilangan irasional. Contohnya akar 1 itu hasilnya 1, akar 4 2, akar 25 5. Contoh yang lain yang bukan bentuk akar adalah 36, 49, 64 dan seterusnya. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar menjadi dua buah bilangan. Bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Berarti di sini kalian harus hafal bilangan kuadrat. Contohnya 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 dan seterusnya. Contoh sederhanakan akar dari 48. 48 ini kita uraikan menjadi dua buah perkalian bilangan di mana salah satunya dapat diakarkan. Misalkan kalian menemukan 2 kali 24. Ini tidak digunakan. Kenapa? Karena 2 tidak dapat diakarkan dan 24 juga tidak dapat diakarkan. Kemudian kalian menemukan lagi perkalian misalkan 12 kali 4. Memang 4 adalah bilangan kuadrat jadi bisa diakarkan. Namun 12-nya masih terlalu besar, masih bisa diuraikan. Jadi kita akan mencari bilangan lain lagi. Kemudian kita temukan lagi bahwa 48 itu perkalian dari 16 kali 3. Kita amati 16 itu bilangan kuadrat atau dapat diakarkan dan 3-nya bilangan yang tidak dapat diakarkan. Berarti kita pilih bilangan ini. Kemudian kita gantikan akar 48 itu sama dengan akar dari 16 kali 3. Kemudian akar dari 16 adalah 4, maka bilangan 4-nya keluar dari akar, sedangkan 3 tidak dapat diakarkan lagi, maka dia tetap berada di dalam akar. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Dua buah bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika di dalam akarnya memuat bilangan yang sama. Contoh yang pertama ada 3 akar 2 ditambah 4 akar 2. Kita lihat bilangan di dalam akarnya sama yaitu 2. Maka ini dapat dijumlahkan. Cara menjumlahkannya dengan menjumlahkan bilangan di depan akar, yaitu bilangan 3 dan 4 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 7 akar 2. Contoh yang kedua, 6 akar 5 dikurangi 3 akar 6, ditambah 2 akar 5, ditambah 8 akar 6. Ini yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah bilangan yang di dalam akarnya sama. Ada 2 buah, yaitu yang pertama bilangan yang di dalam akarnya 5 dengan bilangan yang di dalam akarnya 6. Berarti di sini 6 akar 5 bisa dijumlahkan dengan 2 akar 5. Sama-sama positif, jadi hasilnya 8 akar 5. Kemudian 3 akar 6 dia negatif, bisa dijumlahkan dengan 8 akar 6. Berarti negatif 3 ditambah 8, hasilnya 5 akar 6. Maka hasil akhirnya adalah 8 akar 5 ditambah 5 akar 6.
Cara mengalihkan bilangan bentuk akar adalah bilangan yang di luar akar dikalikan dengan bilangan yang di luar akar, dan bilangan yang di dalam akar dikalikan dengan bilangan yang di dalam akar. Contohnya di sini 6 akar 2 dikali dengan 0,5 akar 6. Maka kita kalikan bilangan yang di luar akar, yaitu 6 dikali dengan 0,5. Kemudian bilangan yang di dalam akar dikalikan 2 kali 6. 6 dikali 0,5 itu, ingat 0,5 itu sama saja dengan 1/2. Untuk 2 kali 6 nya adalah 12. 6 dikali 1/2 itu sama saja dengan 6 kali 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3 akar 12. Di sini belum selesai ya. Kenapa? Karena akar 12 masih bisa kita uraikan lagi, yaitu menjadi perkalian 4 kali 3. Sehingga 3 akar 12-nya ini menjadi 3 akar 4 dikali 3. Akar 4 adalah 2, maka keluarkan bilangan 2-nya ke depan, sehingga menjadi 3 dikali 2 akar 3. Akar 3 sudah tidak dapat diakarkan lagi, maka tinggal dikalikan 3 kali 2-nya menjadi 6 akar 3. Untuk pembagian bentuk akar bisa disebut juga merasionalkan bentuk akar. Caranya dengan mengalihkan sekawannya. Contoh yang pertama, ada 3 dibagi akar 2. Kita lihat ke penyebutnya, yaitu akar 2. Maka kalikan dengan akar 2 per akar 2. 3 dikali akar 2, maka hasilnya 3 akar 2. Sedangkan akar 2 dikalikan akar 2 itu hasilnya adalah akar 4. Sedangkan akar 4 sendiri itu adalah 2. Maka pembagian dari 3 dibagi akar 2 itu hasilnya adalah 3 akar 2 per 2. Contoh yang kedua, 3 dibagi akar 5 dikurangi akar 2. Maka kita lihat penyebutnya adalah akar 5 dikurangi akar 2. Maka dikalikan persis sama dengan bilangan penyebutnya, hanya tandanya berlawanan. Ketika soalnya tandanya negatif, maka nanti dikalikannya tandanya positif. Di sini ada 3 dikali akar 5 ditambah akar 2. Kemudian untuk penyebutnya, akar 5 dikurangi akar 2 dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 2. Untuk penyebutnya kita bisa menggunakan cara cepat. Karena bilangan perkaliannya ini sama, hanya berbeda tanda, maka bilangan yang pertama dikalikan dengan bilangan yang pertama, kemudian bilangan yang kedua dikalikan dengan bilangan yang kedua, yaitu akar 5 dikalikan dengan akar 5 dikurangi akar 2 dikalikan dengan akar 2. Maka di sini 3 dikalikan akar 5 ditambah akar 2 dibagi dengan, kita lihat penyebutnya, akar 5 dikali akar 5 itu adalah akar 25. Kemudian hasil dari akar 25 adalah 5. Kembali lagi, jadi kita bisa menggunakan cara cepat kalau ada suatu bilangan akar dikalikan dengan bilangan akar yang sama, maka tinggal akarnya hilang saja. Jadi kalau ada akar 2 dikali akar 2, maka hilangkan saja akarnya, hasilnya adalah 2. Untuk penyebutnya di sini berarti 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Untuk 3 dibagi 3 bisa hasilnya 1, maka ketemu hasilnya hanya akar 5 ditambah akar 2.